دين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang kami hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara, kami sapa dengan takzim orang tua kami Bapak Jodanus Haji Udias Taha MPD bersama dengan jajaran yang hadir. Kok nggak dengar sama sekali ya, mohon maaf. Kayaknya di mute deh, Pak Vino. Nah, baru. Yang kami hormati pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, kami sapa dengan hormat sahabat Anggia Ermarini NKM, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, sahabat Haja Margaret Aliyatul Maimunah SS MSI. Yang kami hormati pengurus wilayah Muslimat, ada Ibu Sarjan Hoginta yang hadir bersama dengan sahabat-sahabat atau orang tua kami dari Muslimat NU, Zoom ataupun yang secara offline di tempat ini. Sebagai hamba yang beriman, sepatutnya lah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh kata apa yang telah diagendakan oleh pengurus wilayah melalui pelantikan, alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap semoga dengan ajaran yang diemban oleh beliau mampu menempatkan perempuan Indonesia, khususnya perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama, pada kedudukannya yang terhormat, non diskriminasi dan tanpa penindasan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama dan hadirin yang saya hormati, tema yang diangkat dalam pelantikan ini adalah gerakan perempuan masa kini dalam meningkatkan ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Perempuan Indonesia harus bergerak. Perempuan Indonesia harus bersifat dinamis, tidak boleh stagnan. Sebagai sebuah organisasi perempuan, Fatayat Nahdlatul Ulama harus terus berikhtiar, mengambil bagian dan aktif dalam menyosialisasikan kesetaraan gender di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara melalui program pemberdayaan perempuan. Karena salah satu tugas strategis yang diperjuangkan Fatayat NU adalah memperjuangkan hak-hak perempuan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Fatayat NU sendiri tidak hanya bisa dilihat sebagai lembaga kader perempuan tok, tetapi lebih dari itu, Fatayat menjadi wadah untuk membangun sebuah dunia sosial yang lebih konstruktif, demokratis, dan berkeadilan gender. Ketua Umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan, kader-kader Fatayat NU harus mampu berkolaborasi dengan semua elemen-elemen strategis, yakni pada organisasi kepemudaan lainnya, para stakeholder, termasuk dalamnya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyelaraskan agenda dan visi besarnya, yakni menjadikan Sulut maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Tahun 2045, Indonesia akan genap berusia 100 tahun, alias 1 abad Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan generasi emas 2045. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif 15 sampai 64 tahun, sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020 sampai 2045.
Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka saya yakin akan membawa dampak buruk terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Pertanyaannya, di mana posisi perempuan fatayat? Disinilah dibutuhkan peran serta perempuan fatayat dalam menopang ketahanan keluarga. Keluarga adalah wadah pendidikan pertama dan utama, fondasi yang kuat dalam menciptakan kader-kader atau generasi emas itu. Ketua Umum yang kami hormati dan hadirin yang sama berbahagia, banyak agenda yang akan diusung pada 5 tahun ke depan. Mengingat fatayat NU merupakan perempuan yang melahirkan kader-kader terbaik NU untuk masa depan. Oleh karena itu, selama 5 tahun ke depan, kami akan berbenah untuk menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang besar dan profesional. Organisasi yang akan melahirkan kemandirian, organisasi yang akan melahirkan kemandirian perempuan secara finansial, navigator keluarga atau pasangan yang responsibility, sehingga mampu mencegah keluarga dari korupsi dan tindakan yang tidak terpuji, serta penguatan sumber daya manusia perempuan-perempuan fatayat, termasuk pola fikir, pola zikir, dan amal soleh. Ketua Umum yang kami hormati, sebagai kader pergerakan, saya yakin dan percaya diri bahwa fatayat NU Sulawesi Utara pasti maju dan eksis menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Kami dalam jajaran kepengurusan berasal dari berbagai profesi. Ada dari unsur akademisi, ada dari praktisi, ASN, dan profesi lainnya akan berkolaborasi dan berinovasi dalam merawat dan menumbuh kembangkan amanat organisasi ini yang telah dirintis dengan penuh perjuangan oleh pendahulu-pendahulu kita. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan bantuan, ide, gagasan, nasihat, arahan, dan saran dari pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama dalam masa jabatan kami nantinya, sehingga program advokasi perempuan, anak, dan buruh migran, kemandirian ekonomi dapat terimplementasikan dalam program kami 5 tahun mendatang. Ketua Umum yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sebagai ketua, saya melaporkan bahwa sebelum pelantikan ini dilakukan, kami telah melaksanakan beberapa program, di antaranya Khatmul Quran sehari sebelum pelantikan ini dilakukan, yakni pada Jumat kemarin 13 Agustus tahun 2021 yang dikoordinir oleh bidang dakwah. Semoga dengan kegiatan tersebut menjadi awal bagi kami mengurus dan mengabdi pada organisasi ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab di pundak kami masing-masing. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Mohon perkenan sahabat ketum memberikan arahan dan pencerahan kepada arahan dan nasihat, sehingga dengan bekal tersebut insya Allah kami mampu mengemban amanah ini. Terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir, kepada seluruh sahabat-sahabat yang memenuhi undangan kami, baik yang hadir dalam via Zoom ataupun yang hadir di tempat ini secara offline. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari ucapan saya, dan dalam pelaksanaan pelantikan ini ada yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Saya sebagai ketua menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.